saya adalah aktor religi, aktor Islami, tidak semua film saya ambil. Betul. Karena saya punya prinsip, ketika ada sutradara maupun produser nawarin kerjaan ke saya sampaikan 2 syarat, A. Yang pertama, tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan, atau ciuman. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Kalau ini kamu belajar ke sana dulu nggak ada? Nggak ada. Kamu pengen jadi aktor realis, aktor film, kamu ke sana tidak ada. Ya doa orang tua yang utama dan Allah membimbing kan. Pengen jadi sutradara Islami saya, karena di Indonesia ya sutradara bagus banyak juga kan, tapi sutradara Islami tidak banyak. Maksudnya bahas sutradara Islami ya memang tahu kita punya prinsip, terus kita terpaksa ngambil karena kebutuhan ekonomi, nggak punya duit, berarti kan menggadai semuanya kan. Iya. Nah saya nggak mau seperti itu. Oke. Iya. Halo guys, balik lagi sama gue Akbar di Impactful Voices, tempat di mana cerita dan insight para kreator hebat bertemu. Di episode kali ini gue kedatangan tamu seorang aktor religi ya guys, yang namanya sempat mencuat karena salah satu film layar lebar di Indonesia. Nah, tapi tahun 2022 itu bisa dikatakan sebagai tahun terakhir dia di layar lebar ya. Cuman dia malah bukan banting setir, malah dia sekarang menjadi seorang kreator, lebih tepatnya adalah sutradara ya. So, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Holidi Asadil Alam. Gimana kabarnya Mas Bro? Sehat. Sehat. Makasih banyak udah diundang ke sini ya. Thank you banget udah menyempatkan waktu untuk datang ke studio kita ya sekarang. Iya, alhamdulillah. So, sekarang sibuk apa Karena dengar-dengar jadi sutradara ya sekarang ya. Ya, terima kasih banyak udah diundang ke studio ini, dan buat teman-teman semua yang nonton, makasih banyak ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan ya. Ya, tadi membahas tentang terakhir kalinya saya main layar lebar itu ya 2022 ya di salah satu film, dan 2023 masih ada sinetron ya atau FTV gitu kan. 2024 juga sama. Itu kan masih ada 3 FTV yang depan layar ya. Oke. Tapi memang semenjak 2022 sudah memang lebih aktif untuk di belakang layar. Oke. Gitu, ya. Apa reasonnya di? Reasonnya karena saya meneruskan impian saya menjadi sutradara Islami dan juga amanah nih dari bokapnya Pak Akbar nih, sutradara top Pak Khairul Umam, guru saya, sutradara Ketika Cinta Bertasbih yang banyak saya belajar ya dari beliau, dan beliau mengajarkan saya tentang teknik penyutradaraan, dramaturgi dan macam-macam. Makasih banyak kayak Ayah. Nah, terima kasih sama doi. Jadi dari situlah gitu ya, salah satu trigger saya untuk mulai bikin film pendek dan iklan ya. Jadi 2022, 2023 alhamdulillah berkarya bersama ya. Itu udah 2 film 2022 ya, 2023 juga sama gitu ya, 2 film, dan di 2024 ya gitu kan 2 film juga. 2 film juga. 2024 2 film, 2022 2023 itu masing-masing 2 film ya berarti. 2 film. Jadi 2022 udah mulai ngerjain beberapa film pendek gitu ya, dan 2023 lebih ke 2 film dengan kru yang profesional. Oke, gitu ya. Maksud kru profesional itu memang seperti layar lebar, memang seperti sinetron ya. 2023 itu berkarya bersama untuk kebaikan ya. Dan 2024 juga 2 film dengan kru profesional. Nah, sebelumnya apakah saya udah mulai ngerjain film pendek dengan kru profesional? Iya, memang pernah. Di 2019. Awalnya itu iklan BUMN ya. Ada dua iklan, 2019 dan 2020 awal. I see. Ya, itu saat pandemi ya, masih boleh syuting waktu itu ya. Iklan BUMN, iklan profesional juga gitu kan. Nah, setelah itu ada film-film saya bantuin sekolah, promosi, bantuin kampus itu dengan istilahnya bahasanya kru minimalis lah ya, gitu kan. Istilahnya secukupnya gitu kan. Nah, istilahnya mulai up lagi gitu ya. Itu ya setelah pertemuan 2022 ya, akhir, dan 2023 itu dengan kru profesional terus ya. Alhamdulillah dapat job itu. Rizky kita bersama gitu ya, untuk berkarya bersama. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan 2023 ke 2024 2 film. Dengan kru profesional. Dengan kru yang profesional ya. Kru profesional. Maksudnya memang jumlah krunya juga sekitar 40 orang. Wow, kan kalau banyak. kita syuting film atau sinetron itu satu tim memang 40 sampai 60 orang gitu kan. Jadi
2 hari syuting dengan full tim ya, gitu kan. Kalau ditanya kenapa, karena saya ngerasa saya adalah aktor religi, aktor Islami, tidak semua film saya ambil. Betul. Karena saya punya prinsip, ketika ada sutradara maupun produser nawarin kerjaan ke saya sampaikan 2 syarat A. Yang pertama, tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Ini dari saya pertama kali main film, amanah dari film KCB juga, amanah dari orang tua saya, abah ibu saya. Jadi public figur yang Islami, jadi aktor yang Islami gitu ya. Nah, ini dia. Saya punya prinsip itu dari usia 19 tahun main film gitu. Jadi nggak semua tawaran sinetron, nggak semua film, diambil gitu ya. Nggak semua saya ambil ya. Iklan juga nggak semua saya ambil ya. Yang menurut saya itu memang baik ya. Ada unsur mendidiknya ya, gitu kan. Terus ada unsur mengajak kebaikannya, terus ada unsur Islaminya itu baru saya mau ya. Ya, too educated lah, every people gitu. Tujuannya kan gitu kan. Setiap kita istilahnya ngeluarin konten, yang ngeluarin produk, ngeluarin karya, ngeluarin film, sinetron, iklan itu kalau bisa ngajak kebaikan. Harapannya seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa karena saya punya prinsip ini ya, di Indonesia pun tidak semua film itu sesuai dengan peran saya. Ya, udah nyambung ya. Tidak semua sinetron sesuai dengan peran saya. Karena contoh film religi, film Islami, sinetron religi kan tidak setiap bulan ada. Betul. Ya kan? Betul. Itu dari genrenya, dari secara globalnya. Belum lagi spesifik dari perannya. Gitu kan. Banyak juga, banyak kok film religi. Iya, apakah memang benar-benar Islami? Ruhnya dijaga tidak? Jadi benar-benar spesifik religi yang seperti apa gitu, mungkin seperti itu kali ya. Nah itu betul, itu kan ya banyak bisa nilai sendiri, banyak film di luar sana gitu. Saya nggak sebut salah satu judul film ya, tapi kan ada pro dan kontra gitu kan ya. Meskipun nuansanya religi misalnya seperti itu ya, itu kan ada juga yang terjadi ya. Dari dulu juga ada gitu, akhir ini juga ada. Jadi saya ngerasa inilah perlunya ya, bagian dari orang-orang yang menjaga ruh film ketika bikin film religi. Makanya dibutuhkan menurut saya sutradara yang memang Islami, penulis yang Islami ya. Ya harapannya ada lagi setelah film Ketika Cinta Bertasbih juga ada gitu ya. Jadi maksudnya apa? Contoh film karya yang dibikin oleh bokapnya A.A. Akbar ya, Pak Khairul Umam. Itu kan memang dijaga ya Ketika Cinta Bertasbih itu dari depan layar maupun belakang layar, ya kan. Contoh belakang layarnya itu tempat ganti laki-laki dan perempuannya itu dipisah. Jadi request sutradaranya Pak Khairul Umam sama penulisnya Ustadz Habibur Rahman Razi untuk meminta ke produser, minta tolong sewa 2 rumah lah setiap syuting tuh. Dua set gitu. Dua set ya. Jadi laki-laki perempuan nggak campur. Tidak ada halwa, tidak ada ikhtilat di situ, istilah Islamnya gitu ya. Jadi berpisah laki-laki dan perempuan. Tukang makeup pun bahkan. Gitu kan. Istilahnya dijaga betul gitu ya. Jadi sangat dijaga betul belakang layarnya. Ketika karya itu lahir, orang lain itu bisa merasakan ruh Islamiyah. Makanya kenapa film Ketika Cinta Bertasbih masih fenomenal sampai saat ini. Alhamdulillah saya bersyukur ada di karya tersebut ya. Semua karena Allah biiznillah ya. Itu karena sampai saat ini contoh di Pondok Putri Gontor tuh setiap wisuda katanya malamnya nonton film Ketika Cinta Bertasbih gitu kan. Diulang-ulang terus. Hiburannya diulang-ulang terus. Hampir setiap tahun saya diminta untuk ngasih testimoni gitu kan. Tapi gue ngeliat lu waktu dulu diundang di acara apa, nama Azam itu udah melekat banget nih ke beliau nih makanya. Sampai mau main film apapun ya orang taunya saya Azam gitu kan. Karena ya alhamdulillah bisa bawain peran itu ya dianggap baik ya dan diterima oleh masyarakat gitu ya sampai sekarang. Dan betapa fenomenalnya film Ketika Cinta Bertasbih sampai banyak anak kecil dikasih nama Azam itu banyak banget. Sampai ribuan kali, bukan ratusan lagi, ribuan. Saya setiap ngisi acara kemana-mana di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, di Brunei bahkan ya gitu kan. Ada aja yang ngasih nama anak Azam setelah ngisi acara. Mas Solidi boleh foto bareng gitu kan. Ini saya kasih nama Azam, terinspirasi dari film Ketika Cinta Bertasbih yang diperankan Mas Solidi gitu. Sampai di Purwakarta terakhir tuh ada ibu-ibu, saya menuju ke mobil ketika habis ngisi acara. Mas Solidi minta foto bareng ya, silakan Bu gitu. Ini saya terinspirasi dari film Ketika Cinta Bertasbih. Anak saya kasih nama Muhammad Holidi Asalilalam. Loh, kok persis aksa saya. Harusnya saya dapat royalti nih saya. Itu efek dari sebuah film. Nah, S1 S2 saya komunikasi ya di Paramadina dan saya
dosen juga di Institut Setiami dan juga kemarin ngambil S2 lagi. S2 lagi ya? S2 lagi di Institut Taskia, alhamdulillah dapat kesempatan ya dari Prof. Safi Antonio gitu kan, dan bisa lulus dengan baik 4 semester lah 2 tahun ya. Dan lumayan lah dengan IPK 3,4 kan lumayan ya, ambil sibuk syuting dan lain-lain kan. Mantap selesai lah. tepat waktu ya. Waktu itu lu terakhir ini ya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya. Tujuannya memang saya mendalami ekonomi syariah ya gitu kan. Mendalami ekosistem halal gitu kan, transaksi syariah, akad-akad syariah. Dan ya saya ada tujuan untuk campaign tentang ekonomi syariah di Indonesia, membumikan itu lagi ya, ekonomi syariah di Indonesia gitu kan. Dan saya memang kuliah ibaratnya nggak mencari gelar, memang mencari ilmu gitu betul. kan. Gelar itu efek ya, nilai itu side effect ya. Dan mencari ilmu. Kalau mencari gelar, saya dari S2 Paramadina langsung aja S3, selesai juga. Gitu kan. Ya insya Allah next lah S3. Tapi memang tujuannya cari ilmu. Ya intinya kan ilmu kan kita kuliah di hal yang mungkin kita nggak bisa, tapi kita pengen banget gitu ya di situ. Mendalami ilmu gitu. Bonusnya gelar. Tapi iya, tapi gue kalau misalnya bisa flashback nih waktu dulu. Lu emang sudah tertarik sama dunia seni peran ini atau tiba-tiba lu ada satu hal yang akhirnya lu kecemplung gitu sebelum akhirnya lu ke casting ke KCB ini ya. Soalnya kan gue balik lagi nih kalau misalnya kita lihat nih nilai penting dari sini ya, dari outputnya itu sendiri kan di personal branding lu nih sekarang nih yang bener-bener melekat banget nih karakter Azam itu sampai bener-bener sampai sekarang pun lu masih dibilang Mas Azam KCB gitu kan. Nah itu apakah dari dulu lu sudah punya interest ke dunia ini atau gimana nih? Ya kalau ditanya interest gitu kan, bahwa yang ibaratnya menemukan bakat saya nih ibu saya sendiri gitu kan. Maksudnya melihat bakat gitu ya. Karena waktu TK itu kan ada fashion show busana muslim kan. Sudah TK kan. Saya menang gitu kan. SD kelas 4 diikutin lomba fashion show busana muslim di kota saya di Bangil, kota kelahiran saya. Bangil Jawa Timur. Ya, Bangil. Itu kan ya. Di Kabupaten Pasuruan dan saya menang gitu kan. Menang terus tuh. Juara satu terus. Padahal saya pemalu, introvert gitu kan. Waktu itu sempat nggak mau ikut lagi fashion show gitu kan. Udah didaftarin gitu 50.000 pendaftarannya, masih ingat banget kan. Gitu kan. Tapi kayak nggak mau gitu kan, ngambek gitu kan. Tapi saya berpikir kapan lagi nyenengin orang tua ya. Karena sebelumnya lomba-lomba sebelumnya saya selalu menang. Pulang dari lomba biasanya dijemput abah saya naik motor atau mobil gitu ya. Atau saya naik becak dengan ibu saya gitu ya. Menuju pulang ke rumah bawa piala tuh. Happy banget ya. Jadi piala tuh ditumpuk tuh. Sampai sekarang sama abah ibu saya di rumah saya tuh kayak ada exhibition ya. Kayak pameran gitu. Piala-piala saya, medali-medali saya gitu. Dan puncaknya ketika saya dipanggil Aneka Yes ya. 2022 majalah Aneka Yes gitu kan. Saya tuh kirim foto ke Aneka Yes juara 2022 gitu kan. The Best Catwalk yang dulu ya. Itu puncaknya. Dan dari situ udah banyak tuh tawaran-tawaran dari sinetron gitu kan, PH-PH yang lagi ngetop-ngetop itu manajemen artis pun banyak nawarin saya. Ya gitu kan. Jadi saya The Best Catwalk Aneka Yes juara gitu. Yang ngirim foto waktu itu sahabat saya gitu. Sahabat saya kirim foto saya juga dikirimin, saya yang keterima gitu kan. Bolak-balik ke Jakarta dan saya juara gitu ya di grand final gitu. Terus ya di daerah Sudirman kan waktu itu di namanya masih ada atau enggak itu Fashion Cafe di BNI Tower ya Sudirman. Di zaman itu ya 2022 ya. Saya masih SMP kelas 2. Jadi ditawarin main film tuh banyak. Atau sinetron peran utama, ditawarin manajer artis atau manajemen artis yang lagi ngetop-ngetopnya juga banyak. Tapi waktu itu saya belum mau ke Jakarta. Ibaratnya, yuk Holiday ikut kami manajemen artis, kita bayarin sekolah kamu, jemput naik mobil, sampai dibayarin pulang sekolah ya gitu dia? Kan, tempat tinggal di mes gitu kan, mes artis gitu kan, artis banyak. Waktu itu manajemen artis paling top lah waktu itu pegang artis yang lagi ngetop-ngetopnya semua. Gitu. Cuman saya melihat waktu itu saya masih belum ada keinginan untuk langsung ibaratnya hijrah ke Jakarta Belum mau. Saya masih mencintai kampung halaman saya, masih pengen nyelesain sekolah saya di kampung, pengen banget di kampung. Itu SMP kelas 2 ya. Sampai akhirnya lulus usia 14 tahun baru saya mau ke Jakarta. Ya, itu merantau. Dan notabene ternyata di Jakarta nggak bisa casting ibaratnya. Setelah pulang sekolah, saya tuh angkatan pertama KBK 2004 SMA di Jakarta. SMA 55 Jakarta Selatan, Duren 3 Kalibata. Udah anak Jaksel dari dulu. Ya. Bercandanya gitu ya. Itu kan maksudnya tinggalnya di Kalibata ya.
Dengan dekat Kemang, dekat Tebet Iya, gitu iya, kan, iya, area iya. nongkrong anak muda. Area kan. iya, dekat Pancoran, dekatnya bener-bener ini ya, hubnya lah. Iya gitu ya. Pusat tongkrongan anak Jakarta lah, Jaksel gitu ya. Ya di Kalibata, dekat Kemang, dekat Tebet, dan saya sekolahnya di SMA 55 dan saya angkatan pertama kurikulum KPK gitu kan. Dan pulangnya udah full day. Saya angkatan pertama full day, Sabtu libur. Jadi Sabtu Minggu libur, Sabtu buat ekskul dan lain-lain. Jadi udah nggak sempet casting-casting lah. Casting-casting udah nggak bakal ada waktu ya. Sekolah aja. Tapi dengar-dengar dulu waktu dulu sempat jualan juga ya waktu Ya, SMA itu setelah ya? lulus ya. Jadi ketika SMA, Oh, setelah lulus justru. setelah lulus Ya? ketika SMA, ya saya concern di sekolah dan alhamdulillah bawa nama baik sekolah. Saya mewakili sekolah saya SMA waktu itu Olimpiade Biologi di SMA 70 Bulungan, gitu kan. Istilah udah diadu lah di skala DKI Jakarta ya, alhamdulillah. Dan lulus baru mulai itu, gitu kan. Ketika lulus, waktunya kuliah, saya pulang kampung. Ya setahun sekali biasanya pulang kampung naik kereta gitu ya, naik kereta saat Lebaran. Nah, ini saya pulang kampung, saya bilang ke abah ibu saya, gimana abah ibu? Waktunya kuliah, saya bilang. Ya holiday harus kuliah. Kan saya 3 bersaudara, kakak saya dua-duanya udah lulus kuliah waktu itu. Ya. Karena saya jarak sama kakak kedua itu 8 tahun. Ya. Itu kan kakak saya, laki-laki semua ya, mas-mas saya gitu kan. Ya holiday harus kuliah, abah udah nyekolahin kakak-kakaknya, kamu ini udah kuliah semua gitu ya, tinggal kamu yang belum. Dan abah saya waktu itu udah pensiun dari manajer perusahaan farmasi Jepang, PT Meiji Indonesia. Jadi tahun 80-an abah saya udah ke Jepang, ke Korea Selatan dan lain-lain, karena emang termasuk pimpinan atau manajer berprestasi lah abah saya. Nah ternyata abah ibu saya tuh nyediain saya satu sawah yang sengaja tidak dijual untuk biaya saya kuliah. Ya udah dijual aja, mau apa, emang sengaja ini sawah ini dijual buat holiday kuliah gitu kan. Saya bilang, ya Allah, masa, dalam hati saya, kuliah harus jual sawah orang tua ya gitu kan. Waktu itu nilainya 100 juta. Ya bisa lah. Sampai lulus sih sawah kuliah di Jakarta. Waktu pada saat itu ya. Ya bisa ya. Pada gitu saat ya, itu. Ya, bisa ya. Cuman sebagai anak ya dilematis ya. Agak ironi juga ya gitu kan untuk kita kuliah jual sawah orang tua. Saya minta izin, abah ibu izinin saya balik ke Jakarta. Siapa tahu tahun depan bisa kuliah bayar sendiri. Jadi 2007 ke 2008 gitu. Kata abah saya, nggak apa-apa dijual, diniatin untuk nuntut ilmu buat kamu kuliah. Siapa tahu diganti oleh Allah di dunia ataupun di akhirat, bisa jadi diganti dua-duanya di dunia akhirat. Ya saya ngerasa saya ingin berjuang dulu. Kalau bisa nggak sampai jual sawah orang tua. Siapa tahu 2008 bisa kuliah bayar sendiri. Akhirnya saya balik ke Jakarta, dapat izin ibu abah saya. Saya mulai tuh survive tuh di situ, gimana caranya bisa hidup, ya, cari uang sendiri gitu kan, gimana caranya bisa bangkit dari keadaan gitu, struggle lah di Jakarta ya. Sampai akhirnya ya jualan sarung pernah pada saat Ramadan gitu ya. Mending kalau sarung baru ya, yang saya jual tuh sarung BS, tau gak sih? Istilah BS itu. BS apa tuh? Barang-barang sortiran pabrik loh BS. Oh, yang nggak lolos ini ya, quality control ya. Ada mungkin sobek sedikit atau benangnya itu kan lebih murah kan. Jual kemana tuh jual kantor-kantor. Kantor-kantor ya? Door to door lah gitu kan. Terus yang orang-orang saya kenal ya lumayan jalan. Terus sempat saya jualan pecel lele juga, dalam artian ada tetangga saya kan di Kalibata jual pecel lele itu, Cak Iwan. Pecel lele Arbaya laris sampai sekarang alhamdulillah. Itu saya belajar tuh, belajar entrepreneur juga dari beliau. Selain yang utama adalah saya belajarnya dari ibu saya sendiri, yaitu setiap rumah kami itu ada toko gitu kan. Ada toko, ya istilahnya dulu itu jualan ada beras, minyak gitu Kelontong kan. Ya berarti ya, dekat pesantren kan. Kakek saya kan juga kiai, punya pesantren juga gitu kan ya. Terus ngelayanin ya santri, jualan gitu dan lain-lain. Saya ngaji di pondok, pulangnya bisa beli gas, beli minyak gas kan, masih minyak gas kan waktu itu kan. Terus minyak gitu kan, dan macam-macam beras dan lain-lain ya. Terus zaman wartel lagi rame gitu. Dan saya pulang ngaji dinia dari pondok kan sekolah di luar gitu kan. Ngaji habis maghrib dinia di pondok SMP tuh.
selesai Isa gitu kan, saya jaga tuh wartel sambil belajar, sambil ngerjain PR SMP gitu ya. Ini Gen Z nggak bakal kenal wartel kali ya. Baru telekomunikasi benar ya. Gen Z Alpha apalagi ya dia. Dulu belum zaman handphone ya. Belum zaman handphone, kita telepon wartel zaman dulu. Wartel ya. Saya jaga wartel itu. Jadi udah mulai entrepreneur tuh dari jiwa ibu saya ya. Kalau abang kan kantoran ya. Nah setelah itu saya berikutnya ini. Ketika di Jakarta ya belajar dagang pecel lele itu kan. Nah terus sambil saya belajar teater. Oh teater Belajar ya teater. waktu itu ya. Belajar teater. Saya belajar teater dan saya bener-bener ibaratnya nggak ada link apa-apa gitu ya. Saya cari tahu sendiri. Istilahnya dulu ke warnet lah. Dulu kan ke warnet ya. Googling dulu. Googling dulu kan ke warnet Googling kan. dulu belajar. Ibaratnya dulu medsos aja zaman Friendster kan. Iya Friendster, MySpace, buset dah. Sebelum Facebook ya. Sebelum Facebook, belum ada Facebook. Setelah Facebook, Twitter, Instagram ya, dan teman-temannya dan YouTube dan lain-lain ya. Jadi ke warnet dulu. Saya tuh SMA itu sempat belajar di teater Ciliwung di Pasar Minggu gitu ya. Tapi saya lihat ini teater nih surrealis gitu ya, absurd kan. Absurd. Kamu di mana gitu gitu. Ya udah ibaratnya kalau belajar vokal itu belajar klasik dulu lah. Klasik dulu ya. Ketika udah nguasain klasik belajar popnya gitu ya atau jazz dan lain-lain. Nah, ketika saya sudah belajar teater yang surrealis absurd, saya ingin belajar teater realis. Saya searching lah di warnet tuh, bayar warnet tuh. Lu otodidak berarti itu. Iya, otodidak enggak ada yang Holiday kamu belajar ke sana dulu nggak ada? Nggak ada. Kamu pengen jadi aktor realis, aktor film, kamu ke sana tidak ada. Ya doa orang tua yang utama dan Allah membimbing kan. Orang tua doain dari kampung, dari Bangil Jawa Timur, ibu bapak saya. Saya seperti dibimbing Allah tuh. Saya searching teater realis, yang muncul adalah teater populer. Teater populer. Iya. Wah ini aktor-aktor senior nih, Om Slamet Raharjo, Mas Ali Komang, Ibu Nini Al-Karim, Mbak Christine Hakim, ya Ibu Dewi Matindas. Wah banyak tuh. Dan akhirnya lo pelajarin yang itu ya? Saya datengin. Oh lo datengin? Datengin, tulisannya Kebun Pala. Ya alamatnya kan gitu ya. Istilahnya saya pertama datang sampai sempat salah alamat tuh. Ternyata ada Kebun Pala di Kampung Melayu, ternyata bukan. Ini Kebun Pala Tanah Abang gitu. Oke. Itu kan. Coba kamu searching man, teater populer alamat Kebun Pala bener gak? Ngomong ke asisten saya. Ntar udah ngomong gini salah sebut gitu. Nah itu Kebun Pala Tanah Abang itu teater populer alamatnya. Bener man? Nah saya datanglah ke Tanah Abang. Ketok pintu lah, ya dibukain ngapain? Saya pengen belajar di sini. Gini. Terus kebetulan Om Slamet Raharjo itu punya project. Mau bikin film pendek, film pendek dan casting dulu. Gitu kan, casting dulu. Nanti yang casting akan main di film pendeknya Om Slamet. Dan dari situ dapat beasiswa sekolah acting namanya Gladi Actor. Oh, dapat beasiswa sekolah acting. Gladiator namanya. Gladiator gitu kan. Gladi aktor gitu ya. Oke. Selama 3 bulan. Nilai 15 juta. 15, wah, oke. Gitu kan. Saya ikut lah gitu ya. Berarti dia kayak short course gitu sebetulnya. Yes, kayak short course. Saya ikut castingnya dulu. Ikut castingnya dulu. Ikut casting. Okay. Ada 3 gelombang waktu itu. Kurang lebih 1 gelombang mungkin banyak lah. Ya, bisa 20-40-an orang. Ada 3 gelombang di tes gitu kan. Terus yang lainnya itu anak-anak IKJ, anak-anak UI, Mustopo ya. Berat ya. Saya yang belum kuliah waktu itu. Saya belum kuliah kan jeda kan. Oh iya. Tapi udah ada anak IKJ seni peran dulu, seni rupa dulu atau sinematografi dulu ya waktu itu. Apanya? Enggak yang barengan lo tuh waktu itu. Castingnya banyak kan anak IKJ yang diundang kan sama anak UI, anak Mustopo karena banyak aktor-aktor senior dari teater populer, guru-gurunya itu kan ngajar juga. Ngajar Ibu Nini Al-Karim ngajar di UI gitu kan. Ibu Matindas psikolog UI gitu kan, ngajar kan. Jadi ya gitu kan, guru-guru besar itu juga ngajar di kampus-kampus seperti UI dan lain-lain gitu kan. Jadi mahasiswanya diundang ya. Terus setelah itu saya casting gitu kan. Ternyata lolos suatu saat itu. Ternyata lolos di teater populer, main filmnya Om Slamet. Sampai dijuriin nama Om Slamet lah untuk di fase
casting itu ya, audisi itu ya. Ya. Terus Om Slamet milih ada 5 orang kepilih, termasuk saya. Jadi saya dapat gratis sekolah acting selama 3 bulan, yang nilai 15 juta. Kayak waktu itu Olivia Zalianti, ada kayak Marcella Zalianti itu ikut. Ikut ya. juga. Ikut. Dan berikutnya banyak aktor-aktor yang ikut juga gitu ya. Artis-artis yang dari manajemen artis ikut juga di Gladiator gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah dari situ saya latihan. Intens banget dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Intens banget. Dapat makan gratis ya. Terima kasih banyak keluarga besar, teater populer Om Slamet dan semuanya gitu ya. Nah, udah 1,5 bulan saya latihan acting di situ ya. Sinematografi juga, penyutradaraan juga, macam-macam lah, banyak hal ya, dramaturgi dan lain-lain. Sampai akhirnya saya 1,5 bulan memang saya ingin maksimal ya jadi aktor. Saya tuh latihan capoeira di Bulungan. Jadi kan aktor itu harus lentur dan macam-macam ya, harus suka baca, harus gila baca. Saya sering baca di toko buku, di perpus dan lain-lain gitu. Itu kan nggak punya uang pun ke toko buku dari mulai buka sampai tutup itu serius itu, cuman modal uang parkir doang lah. Ya zaman-zaman merantau ya gitu kan ya. Itu kan saya sempat datang ke toko buku di Matraman itu buka jam 10 pagi ya. Keluar dari toko buku cuman sholat duhur, asar ya, terus jajan gorengan, bahkan bekal nasi sendiri gitu kan, makan gorengan sama nasi, tutup sampai tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu pengunjung toko kami silakan gitu ya, tutup ya. Nggak beli buku, cuma baca doang. Karena waktu itu klunya aktor harus pinter, harus cerdas. Itu kan bagaimana kita. Yang lo baca apa di waktu itu deh? Banyak buku. Jadi nggak hanya buku tentang nggak hanya kayak seni peran, nggak hanya seni peran. Jadi ekonomi lo baca. Ekonomi kan semua pengetahuan lah. Pengetahuan. Gitu kan. Ya, pokoknya yang mana yang tertarik gitu ya, yang saya baca gitu ya. Nah terus ya kalau buku-buku kayak acting yang banyak kan, pokoknya tentang Stanislavski lah, segala macam gitu kan. Tentang acting ya pasti saya baca. Nah balik lagi gitu kan. Setelah itu saya pokoknya emang jadi aktor itu totally emang fokus untuk menjadi aktor gitu. Dari literasi, dari buku, suka baca buku, terus berikutnya aktor harus lentur, saya belajar capoeira di Bulungan. Capoeira ya. Sambil nongkrong lah di Bulungan di deket Wapres itu kan, warung apresiasi ya gitu. Nah, ngobrol sama pelukis namanya Mas Sis itu kan. Ya, beliau suka ngobrol tentang Ma'rifatullah, Torekot dan lain-lain macam-macam lah tentang Islam. Sampai akhirnya saya diinformasi beliau. Holiday ikut nih. Casting audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Ini kalau kamu ikut nih karakternya dekat dengan kamu nih, Azam ini gitu kan. Oh gitu masih sih ya. Padahal waktu itu saya belum baca novelnya. Saya telepon ibu saya, Bu, dikasih tahu Mas Sis, doain mau ikut audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Ya udah ikut aja. Bismillah, ini film Islami, kalau kepilih nanti syutingnya di Mesir gitu kan. Karya Ustadz Habibur Nur Alis Razi. Baru saya baca tuh novelnya, baru saya beli baca. Udah ikut. Ternyata yang ikut ada 9.000 orang. Dari data RCTI yang ada ya. 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di Mesir. Dites ngaji, hafalan Quran, acting bahasa Indonesia, bahasa Arab Amia gitu kan. Bukan Fusha tapi Amia. Ya memang mirip tapi kan Amia itu bahasa Mesir gitu. Amia ya, bahasa Arab Mesir kan. Kayak kalau Fusha kayak kita umroh atau haji di Arab Saudi, kayak Fahaluk gitu kan, apa kabar? Kalau di Mesirnya Izayak gitu. Izayak Habibi gitu kan. Terus masjid itu kan Jami, di Mesir ganti Gami karena orang di sana Jim ganti Goin gitu, gitulah gitu ya. Jadi ada adegan di film Ketika Cinta Bertasbih itu amu sarok suaya khustori bita gami nurah itu pakilatul banat matina nasar manazilna adil mahatto. Jadi Khutari bita gami bukan jami gitu ya. Diganti ya? Diganti aksennya. Ibaratnya Fusha itu kayak bahasa Indonesia, Amia tuh bahasa Jakarta. Lo gue gitu. Tapi nggak kayak gini, nggak kayak British English, American English kayak gitu. Kalau British English, American English kan kayak spellingnya aja kan. Kayak kadang dia kayak nyebutin ini kayak lower ground gitu, basement kayak gitu kan. Iya. Ada memang, iya kayak seperti itu. Memang hampir mirip ya gitu. Amia dan Fusha. Nah, saya ikut gitu kan. 3 bulan audisi. Waktu itu ya saya dengar gitu kan 3 bulan audisi itu sampai menghabiskan dana 6 miliar tuh Cinemark sama RCTI. Di tahun 2008 audisi dengan dana seperti itu udah bisa bikin 1 film. Sekitar 6 miliar gitu kan ya. Sekarang mungkin bikin film
range-nya 10 miliar dan Sekarang 10 M ya dia. ya ke atas ke bawah gitu Ke ya, atas ke bawah tergantung ya. kebutuhan ya. Ya, dulu 6 M itu M udah wah dihabiskan hanya untuk audisi. Audisi gitu top, 2008. Iya, film KCB. 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di Mesir ya. Qatar saya lolos seleksi terus tuh. ya. Sampai dari ribuan orang ya, di 9.000 orang diseleksi lagi, seleksi sampai tinggal 1.200, seleksi lagi sampai 400, seleksi lagi sampai 120, diseleksi lagi sampai sekitar 44 orang grand final. Grand final di karantina di Parung ya, di Parung selama 2 minggu. Jadi ada kamera tersembunyi. Habitnya itu kayak kita pesantren kilat gitu loh. Ya. Pagi ngisi kultum gantian Iya, gitu. iya. Terus jam 7 pagi tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran semuanya. Kayak ada gitu ya, ustadznya. karantinanya Itu ya. Iya, jam 9 itu acting coach dari Om Didi Petet dan tim. Termasuk guru kami almarhum Mas Yayu Unru ya. Gitu kan, aktor iya, senior iya, kan, iya. gitu kan. Itu juga pengajar gitu kan ya. Om Didi Petet gitu kan dan banyak gitu ya. Terus yang kelas macam-macam gitu kan. Sampai bahkan Om Bob Sadino, Wah, entrepreneur gitu kan ya, miliarder di Indonesia gitu Iya, kan. Sosok tokoh entrepreneur pertama malah ya di Indonesia, entrepreneur top lah yang di paling Indonesia. inspiring. Paling inspiring Kalau ya. dulu tuh artikel Om Bob Sadino tuh pasti trafficnya tinggi. Iya. Waktu dulu. Ya betapa hebatnya juga ya beliau iya. beliau itu presiden, bukan Om Bob yang datang ke Istana Negara, tapi presiden yang datang. ke tempatnya dia. Ya kan? Jadi minta foto Om Bob itu di rumahnya jajar-jajar tuh, ajudannya presiden dan lain-lain gitu kan. Selama masih hidup beliau, termasuk Pak SBY juga pernah kan. Iya. Bukan Om Bob Sadino ke istana, tapi Pak SBY-nya yang datang ke tempatnya Om Bob. tempatnya, agrobisnisnya ke rumahnya. Itu ya memang beliau luar biasa juga gitu kan. Nah, termasuk Om Bob Sadino ngisi, tapi Om Bob itu setelah grand final. Nah, di sebelumnya itu penilaian selama 2 minggu ya. Ya, 2 minggu penilaian karantina, 1 minggu kemudian 3 minggu bukan proses, terus grand final. Nah, saya waktu itu di 2 minggu pertama itu ya istilahnya dites habis-habisan lah ya. Gitu kan, 2 minggu pertama yang sampai ke grand final ya. Karena begini, orang kan ada istilah ketahuan aslinya setelah 3 hari. Bener nggak? Iya. Ketahuan aslinya kan setelah 3 hari kita bergaul. Nah ini dibikin 2 minggu. Dibikin 2 minggu berarti bener-bener inner. Lu bener-bener kasarnya busuk-busuknya bisa ketahuan tuh ya. Ya dan lucunya saya masih ingat deh setelah grand final itu baru tahu kata panitia ya, baru cerita. Kalian tahu nggak kenapa ada mobil bekas, mobil rongsokan gitu depan pintu aula karantina persis gitu kan. Tempat kita latihan acting, tempat kita ini. Ternyata ada kamera tersembunyi. Ya, tahun 2008 belum ada kamera CCTV kecil-kecil itu, nggak ada. Tapi lu gak di brief ya awal ada kamera tersembunyi gitu? Ya, tidak ada. Nggak gitu ada. Kan. Pokoknya ada kamera-kamera tersembunyi, ya berarti kamera kayak syuting gitu ya. Sinetron ya. Makanya ada mobil di sini aneh banget sih. Jadi kita lewatin tuh. Lewatin keluar masuk itu kita lewatin. Dan sengaja misalnya gini, kelas jam 7:30 pagi gitu. Jam 7 kita diminta udah di situ kan. Oke. Istilahnya dibikin bengong, dibikin nggak ngapain. Muncul kan sifat aslinya. Iya, muncul lu ngapain kalau udah bengong kayak gitu. Paling mungkin ada yang rokok, ada yang ngapain gitu kan. Istilahnya udah nggak bisa jaim lagi. Iya. Table manner apa segala macam gitu, Iya. jaim gitu kan. Kelihatan ini ya udah nggak bisa. Tiap hari soalnya selama 2 minggu kan jenuh. Jadi akan kelihatan aslinya. Itu juga penilaian. Gitu. Emang seleksinya agak berbeda karena Ustadz Habibur Rahman tuh pengennya kita itu terpilih memang mudah-mudahan bisa membawa amanah yang sangat besar gitu kan, yang sangat luar biasa itu film Islam itu. Ya Qadarullah setelah karantina itu grand final di RCTI live gitu ya. Bulan Ramadan 2008 saya yang kepilih. Gitu. Ya kaget juga saya gitu kan. Ya alhamdulillah lah, semua karena Allah. Saya diwawancara wartawan, Holiday resepnya apa kok bisa kepilih dari 9.000 orang. Banyak artis senior yang ikut juga, artis yang udah terkenal juga zaman itu ikut, artis yang lagi ngetop juga zaman itu ikut. Saya bilang bukan karena saya hebat, tapi nama luminiat. Ya, saya ingin membahagiakan orang tua, ingin nyenengin orang tua, birrul dan Allah mudahkan jalan gitu. Itu benar-benar. Jadi alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah bisa kepilih ya. Termasuk jurinya ya Pak Khairul Umam, Om Didi Petet, Om Deddy Miswar, Bunda Neni Warisman, penulisnya Ustadz Abdul Mulai Sirazi, sutradaranya Pak Khairul Umam, sama plan produsernya Pak Dani Sapawi. Oke. Wah,
long journey banget ya dia berarti ya. Bisa dibilang lu berawal dari ya tadi ya apa bokap lu mau sempat mau jual sawah buat modal kuliah lu gitu kan. Tapi akhirnya lu ke Jakarta gitu di sana dan lu coba struggle di sana semuanya dicobain jualan sampai akhirnya lu ketemu dengan teater itu ya. Dan itulah yang akhirnya menuntun lu ke seni peran dan sampai sekarang akhirnya lu di industri kreatif ini ya di situ ya. Industri kreatif. Nah, kalau tadi di awal menyampaikan kenapa kok jadi ke saudara ya. Ke penyutradaraan ya pengen nerusin ya Pak Herulmam juga gitu kan ya. Pengen jadi sutradara Islami saya karena di Indonesia ya sutradara bagus banyak juga kan tapi sutradara Islami tidak banyak. Maksudnya bahas sutradara Islami ya memang tahu ruhnya dijaga depan layarnya, bukan hanya Islam itu dijadikan komoditi atau istilahnya zaman sekarang istilahnya hanya dijadiin konten doang gitu kan. Tapi memang harus dijaga ya sebetulnya ya core-nya depan layar belakang layar prosesnya praproduksi produksi sampai bahkan pasca produksinya gitu kan. Harapannya memang nggak mudah ya tapi itu udah dilakukan film Ketika Cinta Bertasbih. Istilahnya melawan arus di dunia showbiz, dunia entertainment itu sudah sejak 2008. Contoh kita datang ke acara film, award film itu kan pakai pakaian Islami gitu kan. Padahal itu acara glamor sekali ya. Itu kan sudah melawan arus ya. Iya, beda sendiri kelihatan. Beda sendiri kan. Beda sendiri. Jadi kayak kita kayak alien di situ kan. Tapi ya niche-nya kan pasti kan ada lah. Maksudnya kayak ibaratnya penontonnya kan pasti ya bisa dibilang kayak mungkin segmented lah dia atau gimana deh. Ya, memang betul. Nah, makanya di sini saya bilang saya menyadari bahwa peran saya sebagai aktor ya, posisi saya sebagai aktor itu memang tidak bisa gitu kan untuk di semua film maupun sinetron dan memang itu semua dari sayanya. Kalau saya mau semuanya bisa diambil. Semua bisa diambil. Laki-laki itu paling gampang loh. Contoh, saya merankan Ustadz pakai baju koko. Istilahnya, untuk peran yang lain tinggal ganti baju. Pakai jas, pakai kemeja dan lain-lain, tinggal ganti baju. Beda sama perempuan. Perempuan kan nggak mungkin produser nawarin, kamu pakai jilbab terus bisa buka jilbab nggak? Gitu, nggak mungkin. Mau bayar berapa? Yang berikutnya juga ibaratnya pasti viral kan zaman sekarang. Iya, pasti diomongin. Gitu. Nggak mungkin dan nggak pernah ada itu. Yang ada laki-laki. Saya dikenal aktor religi, banyak produser deketin saya, sutradara deketin saya. Untuk apa coba? Untuk switching. Switching bukan yang di role, mungkin bukan yang di peran Islami gitu ya? Iya, gitu kan. Agar ya menarik kan. Ini Holiday biasanya aktor religi, aktor twist Islami. Dikit ya. Ya, dirubah perannya gitu kan. Saya banyak banget jadi peran utama di sinetron, tapi sinetron umum. Suruh boncengin peran perempuan yang naik motor Harley, berarti kan pelukan. Ya saya tolak. Mungkin waktu itu bisa deal 1 episode 10 juta tuh 2012 itu. Tapi saya tolak. 1 bulan bisa uang saya 300 juta, 6 bulan film itu tayang 1,8 M, tapi nggak Islami ya saya tolak. Oke. Itu menjadi habit saya, prinsip saya. Misalnya kalau lu ditawarin peran umum aja nih, tapi nggak ada adegan-adegan yang kayak gitu, lu tetap nolak apa nggak deh? Ya lihat filmnya dulu. Lihat filmnya dulu. Filmnya baik, nggak ada isu apa-apa, nggak ada hal yang negatif ya. Mungkin. It's okay ya. Cuman peran lu bukan tokoh Islam nih di situ. Saya pernah main film Mars itu Mimpi Ananda Rai Semesta Alam, juga film pendidikan. Bukan film Islami tapi film pendidikan sama Acap Setriasa, sama Kinar Yosi dan lain-lain. Syuting di Gunung Kidul dan Oxford University itu saya ambil. Itu padahal waktu itu lagi sibuk main sinetron saya. Saya izin untuk ambil peran itu karena saya lihat ini film baik, film oke lah ya. 2017 saya ditawarin film nilainya sampai 200 juta, awal 150 juta saya peran utama. Tawarin peran utama saya 2017. Ini udah berkeluarga, udah punya anak 2 ya, pampers setiap hari, kebutuhan banyak gitu ya. Padahal waktu itu saya lagi gak main sinetron. Ditawarin film itu, kalau lihat duitnya doang kan saya ambil. Iya. Saya ngetes kalau 200 juta gimana. Akhirnya disamain produser, besoknya dikabarin ACC saya 200 juta. Saya sampaikan gitu kan, 200 juta. Oh oke. Besoknya Mas Oli dia produser, oke 200 juta. Kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya. Saya bilang tunggu dulu. Anda sudah tahu belum tentang saya? Loh kenapa? Kalau saya main film menyampaikan 2 syarat. Yang pertama tidak mau berada dengan pegang tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Saya bilang mohon maaf saya bukannya sok suci tapi memang ada amanah ini. Dari orang tua saya, dari orang tua, terus dari film Ketika Cinta Bertasbih ya. Akhirnya
Saya bilang seperti itu. Sampai akhirnya dikirim skenario kepada saya cek, ternyata innalillahi ini film komedi yang di dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor. Godain cewek pakai baju seksi. Akhirnya ya mohon maaf ya, itu di situ saya tolak. Padahal 200 juta, dibujuk lagi. Syutingnya deket Jakarta Bandung Garut, tetap saya tolak. Dibujuk lagi. Syutingnya hanya 20 hari Mas Solidi, saya nggak tolak. Ya kerja 20 hari dibayar 200 hari kan ya enak ya enak sebetulnya. Cuman ya udahlah kalau nggak sesuai sama guideline lu pribadi lah di situ. Nah, disitulah saya menyadari, oke, berarti saya membuat barier-barier sendiri kan. Blok-blok sendiri kan. Mungkin produser saling ngomongin, oh Didi nggak mau kalau nggak film Islami, harus film mendidik, dia nggak mau beradegan begini gitu. Jadi ya oke, gitu kan, itu saya terima, gitu kan. Akhirnya ya jalan satu-satunya memang saya pengen jadi sutradara Islami kan, bikin film sendiri. Lu bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri gitu kan. Klien saya alhamdulillah ya banyak ya BUMN, Pemkot Depok ya, pemerintahan gitu kan, maupun swasta ya, iklan udah ada 9 film ya. 9 karya yang saya bikin secara profesional gitu ya. Terus berikutnya ini yang mau ngerjain juga project untuk di Kerawang gitu kan ya. Insya Allah bisa 3 sampai lebih film gitu ya insya Allah, dan banyak proyek-proyek lainnya. Jadi yang saya kejar adalah value. Dan gimana caranya kita ibaratnya semua orang butuh uang, semua orang butuh duit, kita nggak cocok nih ada tawaran seperti ini. Gimana caranya jalan keluar? Bikin sendiri. Ya itu ya berarti ya lu create akhirnya kan, ketimbang lu menyesuaikan diri dengan apa lu cari yang begitu. Mendingan lu create dari situ. Ibaratnya lu create the demand di sini kan. Ibaratnya ya kalau mungkin saya sampaikan untuk bahasa di dunia teater ya, belakang layar mungkin agak terlalu vulgar ya gitu kan. Misalnya misalnya gini, kita punya prinsip, terus kita terpaksa ngambil karena kebutuhan ekonomi, nggak punya duit. Berarti kan menggadai semuanya kan tuh. Nah, saya nggak mau seperti itu. Itu loh, tidak mau. Itu kayak you know lah. Ada kalimat sebenarnya bisa saya ucapin di sini, tapi janganlah terlalu vulgar. Gitu. Di by the way kan lu kan punya guideline nih kalau dalam pembuatan film mungkin harus begini dan begitu. Nah sekarang kalau kita lihat di activity di sosial media lu sekarang ya, kita kan sekarang nggak bisa lepas lah dari yang namanya sosial media gitu kan. Tentunya aktor atau pekerja seni itu kan apalagi yang lu punya followers banyak gitu, everybody knows, tahu lu gitu ya. Lu juga seperti itu nggak dengan brand-brand yang mau ngendorse lu gitu loh? Apakah lu punya guideline tersendiri gitu? Mungkin, yang brand ini nggak bisa masuk, brand itu nggak bisa kayak gitu. Iya, tentunya saya selalu menyeleksi ya, gitu kan, untuk brand-brand yang kerjasama dengan saya, ya harus yang memang baik gitu, ada value-nya, atau memang brand ini ya komersial tapi nggak menyalahi norma-norma yang ada di Indonesia, norma agama macam-macam nih, gitu kan ya. Itu baru saya terima ya, gitu kan. Banyak kan kalau cuma sekedar uang pasti ya. Istilahnya jangankan artis, influencer dan semua, mungkin semua orang juga bisa ditawarin dengan hal-hal yang negatif ya. Apalagi artis ya, gitu ya. Nah jadi saya selama ini memang sangat selektif gitu. Ya. Ibaratnya ya gampangnya gini gitu kan. Ya kita segala macam dalam kehidupan ini kan itu bisa bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya. Apapun di dunia ini gitu ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Apalagi di akhirat nanti. Contoh ya, saya main film baik gitu, orang terinspirasi sampai ada yang pengen kuliah di Mesir gitu kan, nonton film Ketika Cinta Bertasbih, terus pengen jadi entrepreneur seperti Azam. Ya mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah saya, harapan itu. Tapi kalau coba misalnya saya main film adegan pelukan, ditiru orang lain, itu aktor Islami aja sekarang main film umum tuh peluk-pelukan, gue pacaran gitu juga deh misalnya gitu, atau gini, dapat dosa jariah juga. Ya, makanya selalu saya bilang saya bukannya sok suci, saya juga banyak kehilafan, banyak dosa juga. Al insanu mahal khata wa nisan, ya manusia tempatnya salah dan lupa. Al imanu yazidu wan hus, iman itu naik turun. Ya, saya juga sama. Just human gitu kan ya. Only human gitu ya. Saya istilahnya ya udah gitu kan. Tapi jangan sampai kita tuh menyontohkan yang jelek gitu loh. Bahkan bahasa halus saya ketika nolak tawaran dari sutradara, siapapun itu sutradaranya ya, banyak yang saya tolak ya gitu kan. Bahkan ada skenario yang nggak sesuai dengan saya bilang dibayar berapapun di film ini saya nggak mau. Waktu itu sutradara itu lagi top-topnya juga gitu.
ya saya nggak sebut nama juga ya. Saya bilang, Mas, saya mohon maaf, bahwa saya bukannya sok suci. Saya bilang, itu kan, dosa saya udah banyak. Kalimat itu saya selalu gunakan itu. Saya agak berat ya kalau main film yang nyontoin yang nggak baik. Oke. Itu dari saya sebelum berkeluarga. Dari usia 19 tahun, 20, 21 banyak tawaran ya. Ya film KCB booming seperti itu ya. Bayangkan film KCB itu di tahun 2009 tayang, itu seperti hype-nya seperti film Spider-Man loh. Iya. Orang beli tiket hari ini, dapetnya besok. Dapetnya besok, ngantri nih tiket hari. Dapetnya jam show-nya itu ya. Itu, jam tayang itu besok karena penuh. Itu kan. Ada sampai terpaksa nonton jam 18.15 kayak salah satu ustadz di Bekasi. Saya dapat jam 18.15 Mas, maghrib jam 18. Saya beli tiketnya kemarinnya padahal gitu, dapetnya besoknya. Akhirnya gimana? Saya wudhu dari rumah, saya bawa sajadah. Jadi pas azan jam 18 tuh maghrib tuh ya, selesai azan saya langsung sholat depan pintu bioskop kan ya. Saya bilang antum berarti dakwah juga Ustaz. Ya, ngingetin orang nonton film Islami boleh tapi nggak boleh ninggalin sholat kayak gitulah gitu kan. Jadi film KJB itu ya termasuk insya Allah amal jariah bapaknya Akbar nih, host kita nih ya, Pak Heru itu banyak amal jariahnya insya Allah. Mudah-mudahan Oke, terang dalam kubur, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, Di, mungkin lah last question ini. Kalau kita ngelihat dari dari pendapatan ya, kalau kita ngelihat dari faktor ekonominya nih, ketika lo jadi kreator, sutradara gitu ya, lebih menguntungkan mana nih, Di? Apakah pada saat lo masih jadi aktor atau saat lo jadi kreator gitu? Lebih gimana ya? Lebih cuan mana nih? Gue pengen tahu nih. Lebih cuan mana ya? Aktor sama sutradara ya. Kalau sutradara itu borongan biasanya. Borongan. Dapat film sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu ya, gitu kan. Terus kita ngelola sendiri, ya. Tapi saya selalu mengedepankan itu kualitas. Kualitas, oke. Ibaratnya ada film nilai film pendek nilai 100 juta atau 250 juta atau lebih dari itu. Saya nggak pernah tuh menggunakan modal itu 50% gitu kan, dapat keuntungan 50% nggak pernah. Saya selalu ngambil secukupnya. Agar apa? Agar kualitasnya. Modal tuh maksudnya cost production kan ya? Cost production gitu production, kan. Jadi kadang saya cuman istilahnya ambil di ya cukup lah ini gitu buat transport buat ini cukup gitu. Selanjutnya saya habisin di cost production. Cost production itu ya. Kenapa? Karena film itu kan terdiri dari dua, teknis dan non teknis. Non teknis dari penyutradaraan ya, terus dari penggarapan film itu sendiri, konsepnya seperti apa ya, acting coachnya seperti apa, mengarahkan pemainnya seperti apa. Teknisnya dari alat kan jelas kan. Kita menggunakan alat, sewa alat satu hari 10 juta sama satu hari 20 juta jelas nggak sama dong gitu kan. Terus dari lensa, dari ya equipment lah ya semuanya. Jadi saya ngejar kualitas. Tujuannya apa? Oke, saya nggak banyak nih marginnya. Atau cukup lah buat saya lumayan lah marginnya cukup. Tapi saya dapat kerjaan banyak. Proyeknya banyak ya, berarti ya. Contohnya di film Depok. Film Depok pertama gitu kan ya. Itu tentang keluarga lah ya. Pemkot Depok punya program sosialisi namanya Puspaga, Pusat Pengendalian Keluarga gitu kan. Itu kan. Judulnya, saya kasih judul film itu Kembali Meniti Cahaya. Itu sampai kadif di bidang DP3A-nya itu ibaratnya orang ngerti kamera juga. Saya dibilang begini ketika saya preview hasilnya. Mas Solidi, karena beliau ngerti kamera juga. Dan sebelumnya ada vendor lain yang ngerjain, terus berikutnya saya yang ngerjain. Sampai ngomong gini, Mas Solidi, kalau dapat kerjaan ngambil untung nggak apa-apa kok katanya. Ini bagus banget hasilnya gitu kan. Pasti mahal nih biaya produksi, nggak apa-apa Bu. Tapi dari situ saya dapat panggilan dari Pemkot Sukabumi. Oh, jadi ini yang ngebuka jalur kan? Ya. Dapat lagi saya, syuting lagi di sana. Dapat lagi dan gitu kan di Pemkot Depok. Terus saya dapat lagi tentang generasi strawberry Gen Z. Ini mau tayang gitu kan. Dapat terus tuh. Karena kualitas yang saya gitu kan. Saya bukan hanya yang penting dapat uang banyak. Kadang orang mau berpikir, wah mumpung dapat job nih, dapat project, ambil untung lah 50% atau lebih. Tapi ya lo dapat cuma sekali itu doang, habis itu lo nggak dapat lagi. Nggak tahu lagi. Nggak dapat lagi, lo nggak dapat kepercayaan. Orang tahu karya lo cuma segitu, standarisasinya, dan lo nggak dapat. Berarti kesimpulannya lebih cuan sebagai ini ya, produser di balik layar ya? Ya, saya sekaligus sutradara maupun produser. Tapi kalau dibilang lebih cuan ya,
ya memang ini gitu kan ya. Dua-duanya sih saya Dua-duanya sebetulnya ini cuman mungkin fluktuatifnya beda fluktuatif ya. Karena saya di dunia depan layar aktor kan segmented kan. Memang saya memposisikan saya di situ ya gitu kan. Jadi saya ngambil untuk ngerjain belakang layarnya juga. Jadi tetap hidup dan tetap satu senyawa lah. Gitu senyawa antara aktor dan sutradara. Enggak dari aktor terus tiba-tiba saya ngerjain apa gitu ya. Meskipun saya ada pekerjaan lain seperti punya warung, suka entrepreneur, warung ayam bakar sama serabi durian di Kalibata gitu-gitu. Tapi kan ini aktor dan sutradara masih linear, masih senyawa. Dan berikutnya kalau dibilang lebih cuan, ya sebenarnya dua-duanya tergantung. Dua-duanya tergantung gitu kan. Cuman itu tadi saya mengantisipasi karena saya segmented. Ya udah bukan hanya uang yang saya cari, bukan hanya harta, bukan hanya popularitas. Terus gimana caranya saya biar tetap bisa hidup nih? Dari profesi saya yang awal dikenal publik nih. Bikin PH sendiri. Oke, jadi bikin PH-nya bikin PH-nya. Saya punya PH namanya To Baik Production. PT-nya PT Barokah To Baik Sejahtera. Doakan ya lancar lah project-projectnya. Mantap. Gitu. Gebrakan apa lagi nih yang next-nya bakal lo umumkan nih? Ya, saya masih ngerjain film pendek ya dan BUMN istilahnya berdasarkan SPK. Karena kenapa? Di situ saya mengasah ya terus ya. Itu kan penyutradaraan dan lain-lain ya gitu kan. Sisi saya sebagai sutradara gitu kan. Karena kalau kita baca di buku Atomic Habit kan semakin ibaratnya semakin banyak kita mengerjakan sesuatu di bidang kita gitu kan. Istilahnya semakin banyak keistimewaannya. Bener ya? Gitu kan. Ibaratnya semakin banyak saya ngerjain film pendek, semakin banyak ilmunya di dalamnya dan saya semakin banyak punya keistimewaan di situ. Contoh engineering gitu kan. Mobil. Dia semakin banyak ngerjain mobil kan. Efeknya apa? Mobil bunyi pertama kali datang ke dia, dia tanpa ngecek dulu, dengar doang tahu. Dia udah tahu. Bener nggak? Iya, dia menguasai di sana. Menguasai di situ. Atau Atomic Habit tuh di buku itu kan. Dengar doang tahu. Karena kenapa? Dia udah banyak ngerjain mobil. Nah, saya mau ngerjain layar lebar nih. Nah, warming up-nya di film pendek. Karena dari situ kan produksi 1, produksi 2. Lu terbiasa dengan BAU-nya, business as usual seperti apa. Nanti ketika ada yang ini, langsung. Pasti dari film 1, 2, 3 kan lebih baik. Ketika saya ngerjain layar lebar, ibaratnya sudah. Iya. Gitu kan. Saya udah banyak tunjukin karya saya ke orang Multivision, Starvision dan lain-lain dan bilang, ya ini udah layak untuk jadi layar lebar katanya gitu. Itu jadi doain ya. Siap. Pasti doa yang terbaik buat lo semua. Oke, thank you banget nih sudah sharing mengenai experience lo dan juga apa yang bisa dipelajari oleh para kreator sekarang ya di dunia industri kreatif ini. Dan thank you juga guys yang sudah stay tune di episode kali ini ya. We hope you love our We hope you love our conversation. We hope you enjoy our conversations and gain valuable insight. So buat kamu yang suka sama konten-konten kita, silakan subscribe channel YouTube ini dan follow juga akun Spotify Impactful Voices ya. Karena di Spotify kamu bisa menemukan banyak konten-konten yang gak kami tayangkan di YouTube. Ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di @impactful.voices. Keep learning, stay inspired, and never stop growing. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, man.